Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Kusnaini dari kelas 12 TP2. Dalam PowerPoint ini saya ingin menjelaskan sejarah Indonesia tentang kemenangan Jepang atas Rusia. Jika kalian ingin lebih memahami atau mendalami materi ini, simak lebih lanjut di pembahasan berikut. Latar belakang kemenangan Jepang atas Rusia terjadi pada awal abad ke-20. Rusia telah menjadi kekuatan dunia yang diperhitungkan dengan wilayah yang luas di Eropa Timur dan Asia Tengah. Sementara itu, Jepang juga dipandang sebagai kekuatan Asia berkat restorasi Meiji yang terjadi pada tahun 1868. Pada tahun 1904, Kekaisaran Rusia yang diperintah oleh Tsar Nicholas II yang otokrasi keputusan berpusat pada pemimpin, dipandang sebagai salah satu kekuatan teritorial terluas di dunia. Pusat pengiriman Siberka dari Vladivostok terpaksa ditutup selama berbulan-bulan akibat musim dingin. Kekaisaran Rusia butuh pelabuhan air hangat di Samudra Pasifik, baik untuk tujuan dagang maupun pangkalan untuk angkatan lautnya yang sedang tumbuh. Tsar Nicholas mengarahkan perhatiannya pada semenanjung Korea dan Liaodong di Cina. Kekaisaran Rusia lantas menyewa pelabuhan di semenanjung Liaodong dari Cina yang dikenal dengan nama Port Arthur. Sementara itu, negara Jepang sudah menaruh perhatian khusus terhadap Rusia di wilayah Asia Timur. Sejak Perang Sino-Jepang pada tahun 1895. Awalnya, Jepang ingin membuat kesepakatan dengan menawarkan kendali atas Manchuria, Cina. Akan tetapi, Rusia menolak tawaran tersebut. Setelah gagal bernegosiasi dengan Rusia, Jepang memilih untuk berperang dengan melakukan serangan mendadak ke Port Arthur pada tanggal 8 Februari 1904. Jalannya peperangan. Pada 8 Februari 1904 terjadi perang yang dinamakan Pertempuran Liaoyang. Armada Jepang berlayar menuju Port Arthur dengan dipimpin oleh Jenderal Togo Heikarihiro. Jenderal Togo memulai peperangan dengan sebuah serangan torpedo secara mendadak pada kapal-kapal Rusia di Port Arthur. Serangan torpedo ini berhasil merusak 3 kapal terbesar Rusia, yaitu Cesarevich, Desvizen, dan Paleda. Memasuki akhir 1904, Angkatan Laut Jepang berhasil menenggelamkan setiap kapal dalam armada Pasifik Rusia dan menguasai garnisonnya. Peperangan di sepanjang tahun 1904 yang terjadi di beberapa lokasi banyak dimenangkan oleh Jepang daripada Rusia, tetapi Rusia belum mau menyerah sehingga pertempuran berlanjut pada 1905. Pada tahun 1905 terjadi perang di Manchuria dan Korea. Perang tersebut terjadi. Konflik kembali berlanjut pada 20 Februari 1905 ketika pasukan Jepang menyerang Rusia di Mukden. Dalam pertempuran Mukden, Jepang berhasil mendesak Rusia dan memaksa mereka untuk mundur. Setelah Rusia berhasil dikalahkan oleh Jepang, bala bantuan armada Baltik Rusia pun tiba pada Mei 1905. Pertempuran menentukan di Selat Tsushima. Jepang telah mencapai kemenangan penting selama pertempuran Mukden. Di sisi lain, mereka juga menderita korban yang signifikan. Setelah Rusia berhasil dikalahkan kembali oleh Jepang, bala bantuan armada Baltik Rusia pun tiba pada Mei 1905. Untuk menghindari pengintaian Jepang, mereka memilih untuk berlayar di malam hari. Namun, bala bantuan Rusia tetap dapat ditemukan oleh Jepang setelah sebuah kapal rumah sakit menyala lampu mereka di kegelapan. Komando Laksmana Toko Heikarihiro, Angkatan Laut Jepang berusaha memblokir jalan Rusia ke Vladivostok dan mengakibatkan meletusnya pertempuran di Selat Tsushima pada 27 Mei 1905. Pada hari berikutnya, Rusia telah kehilangan 8 kapal perang dan lebih dari 5.000 orang. Hanya 3 kapal yang akhirnya sampai ke tujuan mereka di Vladivostok. Kemenangan yang menentukan ini memaksa Rusia untuk merundingkan kesepakatan damai. Setelah terjadi peperangan, Jepang dan Rusia melakukan perjanjian Portsmouth.
Pertempuran berakhir dengan perjanjian Portsmouth yang dimediasi oleh Presiden Theodore Roosevelt di Portsmouth, New Hampshire pada 9 Agustus sampai 5 September 1905. Meskipun Jepang telah memenangkan perang secara meyakinkan, kemenangan itu membutuhkan biaya besar, sehingga kas negara hampir kosong. Menurut ketentuan perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 5 September 1905, isi perjanjian Portsmouth adalah Rusia menyerahkan Port Arthur kepada Jepang, sementara mempertahankan bagian utara Pulau Sakhalin. Rusia juga setuju untuk meninggalkan Manchuria dan mengakui kontrol Jepang atas semenanjung Korea. Di sisi finansial, Tsar Nicholas menolak membayar ganti rugi ke Jepang. Penolakan Tsar didukung oleh Roosevelt. Akibatnya, Jepang menuduh Amerika telah menipu mereka dan demonstrasi anti-Amerika di Tokyo pun muncul. Serangkaian kekalahan memalukan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang membuat Kekaisaran Rusia kehilangan harga diri serta menambah kebencian rakyat Rusia terhadap pemerintahan Tsar yang akhirnya menghasilkan penggulingan pemerintahan pada Revolusi Bolshevik 1917. Perang Rusia-Jepang telah menggeser keseimbangan kekuatan global, menandai pertama kalinya dalam sejarah modern bahwa bangsa Asia telah mengalahkan bangsa Eropa dalam pertempuran militer. Perang ini juga akan menandai dimulainya peperangan yang akan melibatkan kekuatan dunia di kawasan Pasifik. Dampak perang yang terjadi antara Jepang dan Rusia telah memakan banyak korban jiwa. Sekitar 150.000 pasukan menjadi korban jiwa dari kedua belah pihak. Tidak hanya itu, sekitar 20.000 warga sipil di Cina turut menjadi korban perang antara Rusia dan Jepang. Kematian dari penduduk sipil kebanyakan disebabkan oleh taktik keras orang-orang Rusia di Manchuria. Beberapa jurnalis mengatakan bahwa Rusia telah menjarah beberapa desa dan memperkosa serta membunuh banyak wanita di Manchuria. Di samping timbulnya korban jiwa, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang ini menandai bangkitnya kekuatan Asia menandingi kekuatan Barat. Setelah perang ini, kekuatan Barat harus mengakui dan memperhitungkan Jepang dalam urusan politik di Asia. Selain itu, kemenangan Jepang juga memicu kebangkitan nasional di negara-negara Asia, termasuk Indonesia yang saat ini masih dijajah Belanda.